pemahaman lagi hidup apa Junaidi Al-Baghdadi. Jadi katanya kita yang Islamnya keturunan itu harus bersahadat lagi pada guru atau yang lebih tinggi ilmunya lah, disaksikan bersahadat lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya, karena menjelang bulan suci Ramadan juga masih katanya saya belum kurang begitu mengerti. Yang namanya setan hantu katanya di kerangkeng gitu, selama bulan Ramadan. Yang membisikkan berarti apa murni dari nafsu manusianya itu sendiri. Jadi selama bulan puasa yang namanya setan itu di kerangkeng ya. Semua setan segala macam jelas. Karena kalau kita setan itu kan sebenarnya ada di dalam diri kita. Bahkan setan itu bersemayam dalam diri kita itu bukan sejengkal dua jengkal, itu adanya di melalui hembusan nafas dengan berat tadi. Nah itu maka kutiba alaikum syiyam. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa. Cuman memang kita lebih mengenal puasa itu kita tidak makan, tidak minum ya selama pagi sampai sore setelah syariat. Tapi kan puasa itu bukan hanya menahan hawa haus dan lapar, segala nafsu kita, penglihatan kita itu bisa ditahan karena puasa itu dah satu menahan, menahan hawa nafsu masuk di situ. Jadi bagaimana setan mau masuk ke kita karena diikatnya apa? Diikatnya dengan pertahanan kita dengan akidah kita. Bukan kayak diibaratkan diikat pakai tali kayak kucing, kayak ini, tapi diikat dengan akidah kita. Karena akidah itu kan semacam akoda yakulu, koin. Akidah itu ikatan. Di kita tuh ada ikatan apa? Dengan Allah. Koin. Jadi akidah itu laksana semacam untayan tali terbuat dari emas. Koin. Akidah itu akoda yakulu, suatu ikatan. Ikatan dengan siapa? Antara kita dengan Allah. Mengikatkan. Hal disebut hablum minallah kan. Nah maka kalau kita dari dalam ilmu Thoriqah itu ada iman, Islam, ihsan ya. Kalau iman itu rukunnya ada 6, Islam itu ada 5. Kalau ihsan itu hanya satu rukun. Apa itu satu rukunnya? Ya, hanya satu. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan Allah itu melihat kamu melihat Allah. Itulah yang dikatakan koin tadi adalah mendekatkan diri kita dengan Allah, maka dikatakan hablum minallah. Nah maka dengan itu pun terikatlah setan dengan akidah kita. Maka di bulan puasa ini emang bulan penuh berkah, serempak semua kan. Jadi bukan setan yang benar-benar dibelenggu, bukan ya? Bukan. Karena tadi sudah katakan bahwa setan itu ada di diri kita gitu kan. Gitu. Karena setan itu kan menawarkan, jadi setan itu menawarkan produk. Iya, menawarkan produk. Nah seperti saya menawarkan pada ini setan namanya Rio. Setan itu menawarkan makanan. Kemudian makanan itu yang beracun ditawarkan sama Rio tuh oleh setan dimakan. Gitu kan. Yang dikutuk siapa? Yang terkutuk. Makanan itu yang kena beracun yang salah. Nah, aku. Iya. Yang terkutuk sampai udah tahu setan itu produk. Kenapa ya udah setan namanya? Dari godaan setan yang terkutuknya kita. Udah tahu setan menawarkan produk dimakan sama kita. Tapi kalau kita dari kita udah diikat, setan tidak bisa. Berarti yang salah itu manusia ya? Manusia. Setan memang nggak berbuat. Karena setan itu udah dikatakan kan, setan itu produk dari sana. Dari Azazil sana, udah hebat ilmunya. Mereka tuh udah 80.000 tahun, jadi lebih tinggi ilmunya.
Ketakuannya lebih tinggi dari dulu. Cuman jatuh saya jatuhnya. Tapi kadang orang sukanya menyalahkan setan. Udah tahu setan itu sudah berikrar, udah minta kepada Allah. Bahkan kasih sayang Allah itu, kenapa kasih sayang Allah? Setan pun mau goda manusia diizinkan itulah. Maha murah Allah. Dikala iblis itu Ajajil tadi minta ditangguhkan, ditangguhkan sama Allah. Apa kamu tangguhkan ini? Saya minta dihidupkan sampai akhir dunia ini bersama manusia. Ditangguhkan kan? Berarti Allah tuh roh manggil itu benar, yakin. Setan iblis pun ini tadi dikasih sayang juga. Untuk apa kamu? Saya ingin menggoda manusia. Kata Allah. Walaupun jaminannya neraka ya. Walaupun neraka jaminannya. Kata Allah, silahkan. Tapi hanya satu orang yang tidak bisa diganggu oleh kamu, yaitu satu. Orang-orang yang ikhlas. Hanya orang yang ikhlas tidak bisa terganggu oleh setan. Itu aja. Nah, maka di situ ada surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sehebat apapun, kalau orang beribadahnya pun hebat, tapi tidak ada jiwa ikhlas dalam diri, masih bisa tergelincir oleh setan. Itu konteks Allah kepada iblis tadi. Hanya satu hamba kami yang tidak terganggu, orang-orang yang ikhlas. Oke, kalau ikhlas menerima berarti ya. Nah, di sini ikhlas itu jadi ikhlas itu sama seperti dengan senang. Senang. Jadi apapun diberikan, segala satu orang diterima dengan lapang dada senang. Ada juga yang menerima tapi berunda nggak ikhlas. Itu. Terima ya, terima nanti. Ya, maka ada ayat mengatakan katanya. Maka ada sodako yang ikhlas yang bagaimana? Di situ dikatakan kulul ma'rufun khairul lakum min sodakoti al-fa'ulah. Ucapan yang baik, minta maaf yang baik, katanya, itu lebih daripada sodako. Daripada sodako itu diiringi dengan ucapan yang tidak ikhlas. Nah, maka ikhlas di sinilah yang benar-benar tidak akan diurus setan. Setan itu enggak dengan orang yang ikhlas. Dan kemudian tadi yang satu lagi tentang masalah guru musik. Kita perlu emang guru musik karena kita mencari ilmu itu harus dengan guru yang mursyid. Harus nanti siapa yang negor kita berbuat ini? Kalau tidak ada yang negor, tapi kalau kita punya keuntungan guru, nanti akan saling menegur. Dari mana ini semuanya bisa begini? Akan ada yang bertanggungjawabkan. Gitu. Karena dia melakukan sesuatu sesuai dengan guru kita. Ada sanadnya, ada pelajarannya, kan gitu. Nah, maka kalau ada orang baca begini, ini gurunya dari mana? Tidak seperti ini, gitu kan? Karena yang namanya kita belajar agama sumbernya dari Al-Quran, gitu kan? Al-Quran itu tidak bisa sembarangan orang perlakukan, apalagi menerjemahkan tanpa ilmu yang mumpuni. Jadi perlu nggak itu untuk bersahadat lagi di depan guru? Sebenarnya bukan syahadat ya, istilahnya kita kalau dikatakan itu pernyataan ya, pernyataan. Kalau mungkin hari ini orang yang namanya baiat, Iya, kayak serem itu baiat ya. kalau di Kristen baptis, Sebenarnya baiat itu adalah sumpah setia. Oh, kenapa kita kerja di garmen di di putih, kan kita kena perjanjian masuk jam 8 pagi sampai apalagi kita berhadapan dengan sang ilahi, masa tidak ada sumpah setia kan, jadi suci ya seperti itu. Oh, kenapa kepada gue? Jelas karena guru itu wakil daripada Allah di muka bumi, disebut waliullah, ulama dan seterusnya. Karena hari ini tidak ada nabi kan, dikatakan wa anna Muhammad Rasulullah, la nabi abadah, tidak ada nabi lagi terkecuali para aulia, para wakil-wakil di muka bumi. Saksi ya. Wakil yang mewakili Allah di muka bumi. Nah, itu dikatakan, maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah juga kepada malaikat pernah berdialog. Wa idz qala rabbuka lil malaikati ini zailun fil ardi khalifah. Jadi tidak menciptakan khalifah. Khalifah itu apa? Pengganti, mewakili Allah di muka bumi. Terus
tergantung segmen-segmennya dari ulama termasuk guru juga mewakili Allah mungkin ini karena di situ juga Allah akan mewakili kepada orang-orang yang dipilih para aulia kalau dari sana para nabi para rasul para ulama kesininya ya para guru para ulama ya sama jadi kita harus berjanji setia harus seperti itu nanti ada peneguran. Nah sekarang kita tanpa guru belajar seperti ini siapa yang menegur? Maka akan kualat hanya tidak bermanfaat ilmunya akan kesesatan nantinya. Tapi bertanggung jawab. Tidak ada bertanggung jawab. Nah sekarang contoh di dalam kesatuan kalau dia brutal kan ada kesatuannya ada komandannya ada sumpahnya nanti dibacakan. Nah sekarang seseorang berbuat siapa yang bertanggung jawab tidak menarik kan. Tapi kalau kita punya guru mungkin nanti gurunya. Seperti itulah. Itu manusia dengan manusia. Apalagi kita manusia dengan Allah. Nah mungkin hari ini semacam kayak mau melakukan bayat. Supaya itu janji setia kita akan beri dengan guru. Kita sebagai murid mengakui enggak? Itu guru-guru mengakui enggak sebagai murid? Harus ada ijab kabulnya. Bersana. Dia contoh dari iman terdahulu, iman aman, berguru kepada ini, pada guru terus sampai kepada Rasulullah itu ada sananya terus ke bawahnya. Ya mudah-mudahan kita juga walau seperti ini ya akan menyambungkan tali. Maka disitulah hablum minallah, hablum minannas. Kita mengikatkan antara manusia wasilahnya, benar sampai kepada Allah. Tidak lihat mas gitu istilahnya. Tetap kalau yang namanya kali itu kan sumbernya dari hulu air tuh dia akan bermuara kan ke laut kita bisa menyaksikan bagaimana air muara dengan air hulu gitu. Coba bayangin aja mungkin si masnya kalau minum air muara gak bakalan mau tapi kalau hulu sungai itu kadang pakai mandi bisa diobat. Karena kalau dari hulu sungai itu air tuh jernih lama-lama terus berbau bersih. Nah maka kalau orang Sunda bilang ada kalimat nyuk galur para rasul mapai tapak para anbiya. Jadi dalam arti kata kalau kita menemukan air muara sudah keruh pasti ini ada air sucinya nih air bersihnya kita tutup di mana ada perjalanan terus gitu kan. Akan menemukan kita air yang sebenarnya. Cuman maaf kalau kita menempuh air bersih itu tidak ada ikannya. Kalau banyak ikannya di muara gitu. Segala macam ada, tapi kalau dari sana nggak ada. Tapi insya Allah itu air tidak akan jadi sakit gitu. Walaupun tidak ada ikannya, tapi dijamin air itu air mineral asli dari gunung gitu. Tapi mencarikan semakin lama tidak ada ikannya. Nah begitu pun insya Allah kalau kita untuk mencari kepada jalan Allah emang tantangannya sulit. Susah untuk cari kita gitu kan gitu. Banyak para kiai namun satu di hati ialah Abah Junaid Al-Baghdadi sang pangeran cinta untuk kita